Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Saya akan bahas kelas 9 yaitu firwall. Nah, di bab kali ini itu ada dua pembahasan. Yang pertama itu ada firwall filter dan firwall address list dan firwall NAT. Nah, di firwall filter ini ada 9 materi. Dan di firwall address list ini ada sekitar 7 materi. Nah, semuanya itu ada 17 materi ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang pertama. Firwall filter chain. Metrotik memiliki filter bernama firwall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan masking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firwall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, filter chain itu ada 3. Yang pertama itu ada input, yaitu memblokir paket yang menuju router. Yang kedua itu output, untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang ketiga itu ada forward, memblokir paket yang melewati router. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kita akan bahas if dan then. If itu jika, dan then itu maka. Nah, di sini saya akan bahas konsep if dan then. If itu jika, dan then itu maka. Pastikan internet kalian menyala dan kalian masuk ke Windows. Kemudian kalian ke menu IP, firewall, kita ke filter rules, kemudian kita F. Nah, teman-teman bisa dilihat di bagian general ini disebut dengan if, artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Nah, paket apa yang dimaksud? Paket tersebut misalkan teman-teman ingin memblokir. Nah, di sini kita ke protokol. Nah, di protokol itu kalian bisa memilih mana yang ingin diblokir ya teman-teman. Di sini ada ICMP, IGMP, dan lain-lain. Nah, paket-paket di sini ini memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Nah, ini kita bisa kosongkan saja. Kemudian pada bagian action, ini disebut dengan then, yaitu maka. Berarti apakah paketnya akan diizinkan atau diblokir paket yang ada di general. Nah, di sini kita akan mencobakan untuk memblokir akses facebook.com ya teman-teman. Kita ke menu general, lalu chainnya kita pilih forward. Kenapa kalau kita pilih forward? Karena si forward itu akan melewati router. Nah, SRC address-nya kita bisa mengisikan IP dari laptop kita ya teman-teman. Kemudian IP DSD address-nya kita isikan dari IP Facebook-nya teman-teman. Untuk mengetahuinya, kita bisa ke command not found. Lalu kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Nah, di sini address-nya 3113 ya teman-teman. Kita bisa isikan di sini. Kemudian protokolnya kita bisa ganti menjadi TCP. Kenapa sih TCP? Karena facebook.com itu merupakan HTTPS. Nah, TCP ini merupakan HTTPS. Kemudian portnya kita bisa isikan 443. Lalu untuk T-nya kita ke action, kita pilih yang drop. Nah, karena tadi kita ingin memilih untuk memblokir akses Facebook, jadi kita pilihnya yang drop ya teman-teman. Kemudian kita apply.
kemudian kita oke. Nah, kira-kira seperti ini untuk konsep if dan then ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konsep strategi. Di konsep strategi ini itu ada dua. Yang pertama itu ada accept view drop on dan drop view accept on. Pada video sebelumnya kita sudah membuat topologi seperti ini ya teman-teman, dimana dapat 5 PC. Nah, kelima PC inilah yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan konsep strategi filtering. Pada topologi ini, kita akan bahas dua kasus yang berbeda. Yang pertama itu ada kasus dua komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Yang kasus yang kedua itu dua komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Kasus yang pertama, 2 komputer tidak bisa ping internet dan 3 komputer bisa. Pada kasus pertama ini, kita ingin PC 1 dan 2 tidak bisa ping ke internet dan PC 3 sampai ke 5 itu bisa ping ke internet. Untuk kasus seperti ini, kita menggunakan konsep drop view accept any. Artinya, kita melakukan beberapa IP tertentu dan mengizinkan sisanya. Jadi kasus ini PC 1 dan 2 itu kita drop dan PC 3 sampai 5 itu kita otomatis allow. Nah, pada kasus yang kedua itu kebalikannya. PC 1 dan 2 itu bisa ping ke internet dan PC 3 sampai 5-nya itu tidak bisa ping ke internet. Untuk kondisi seperti ini kita gunakan konsep accept view drop any. Artinya kita mengizinkan beberapa IP tertentu dan memblokir semua selain itu. Jadi PC 1 dan 2-nya kita allow, PC 3 sampai 5-nya otomatis kita drop ya. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu static kasus. Static kasusnya itu hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router. Nah, di sini ya teman-teman, di static kasusnya itu hanya beberapa VPC yang bisa ping router dan sisanya tidak bisa. Kita lanjut untuk konfigurasinya ya teman-teman. Di sini pada materi keempat kita akan mengonfigurasi dengan cara klik IP, lalu pilih menu firewall. Dan kalian pilih yang filter loss. Kita klik add. Channelnya C-nya itu menggunakan input. SSC address-nya kalian bisa cek IP-nya di VPC 1 dengan cara show IP. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.254. Kita ketikkan di SLC address-nya. Kemudian protokolnya kita menggunakan yang ICMP. Kemudian kita ke action, kita pilih yang accept lalu apply. Oke. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk membuat yang namanya accept view. Kemudian di sini kita bisa membuat rules yang drop any-nya ya teman-teman. Caranya kita klik add. Channelnya kita ceknya input. Kemudian SSC address-nya kita kosongkan saja. Protokolnya kita ganti CMP. Kemudian action-nya kita ganti menjadi drop. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi if dan then-nya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk accept view dan drop any-nya. Oke, di sini kita bisa langsung melakukan pengujian. Tapi sebelum itu kita cek IP-nya terlebih dahulu. Kita ke IP address. Nah, di sini IP-nya di Ether 2 ya teman-teman. Kemudian kita ke VPC 1.
kita ping IP routernya. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Di PVC 2 kita juga sama perintahnya, kita ping 192.168.99.1 dan kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL. Jika kalian hasilnya timeout, kalian bisa ke menu Winbox, IP, Firewall, Filter Rules, dan klik bagian asetnya. Kemudian klik copy, dan SRC address-nya kalian masukkan IP yang VPC 2-nya. Kemudian protokolnya ICMP, dan action-nya itu accept. Habis itu apply dan oke ya teman-teman. Lanjut ke materi yang kelima ya teman-teman, yaitu statistiknya hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server, atau hanya beberapa VPC yang bisa ping server dan sisanya tidak bisa. Nah, di materi yang kelima ini kita akan menambahkan satu icon lagi. Kalian bisa klik kanan, klik node, kemudian pilih yang virtual. Nah, di sini namanya kita ganti menjadi server. Kemudian ikonnya kita ganti menjadi server. Pilih yang ini, lalu kita select. Kemudian deskripsinya kita ubah menjadi server. Kemudian kita save. Kemudian kita sambungkan kabel servernya ke router kita ya teman-teman. Ini kita nyalakan. Kemudian kita ke Winbox lagi. Kita ke IP, address. Kemudian kita add. Addressnya kita masukkan IP gateway-nya ya teman-teman. 192.168.1/24, kemudian interface-nya kita ganti menjadi Ether3. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke servernya. Kita klik servernya. Kita ketikkan IP 192.168.2/24 dan juga masukkan IP gateway-nya. Kita ketikkan 192.168.1/24. Kemudian kita enter. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Ini gateway-nya 192.168.1. Nah, di sini kalian buka Winbox, lalu ke menu IP, lalu ke Filter Rules. Kemudian konfigurasi sebelumnya kita disablekan saja ya teman-teman. Kemudian kita klik add. Kemudian general, C-nya itu kita masih tetap itu forward. Kemudian SRC address-nya kita isikan IP pada VPC 3. Kita lihat dulu. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.99.252. Kita isikan di SRC address-nya. DST address-nya kita isikan milik si servernya teman-teman. IP servernya kita isikan 192.
Protokolnya kita menggunakan ICMP. Kemudian actionnya kita menggunakan yang accept. Kemudian kita apply. Setelah itu kita copy. Di SRC address-nya kita ganti menjadi IP revisi 4. Kita lihat dulu. Dan di sini IP-nya itu 192.168.69.251. Kita akan saja ini menjadi 1. Kemudian actionnya kita accept. Setelah itu kita apply, lalu kita copy. Kemudian kita klik add lagi. Generalnya C-nya itu kita masuk ke forward. SRC address-nya kita kosongkan. Kemudian di ST address-nya kita masukkan IP servernya ya teman-teman. Kemudian protokolnya kita masuk ke ICMP. Actionnya kita dropkan. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Sekarang kita masuk ke revisi 3. Nah, di sini kita ping ya teman-teman, kita ping ke servernya. Kita ping 192.88.2. Enter. Maka di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kemudian kita juga coba di revisi 4. Kita ping servernya. Dan kita enter. Maka di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Bisa ping ke servernya. Nah, kita juga coba cek di revisi 2 ya teman-teman. Kita ping servernya. Tik 2, lalu kita enter. Nah, maka di sini hasilnya tembak ya teman-teman. Karena revisi 2 dan 1.5 sudah di drop, sedangkan revisi 3 dan revisi 4 sudah di accept. Maka bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke studi kasus yang ketiga atau yang keenam, yaitu hanya beberapa revisi yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Kita lanjut saja untuk konfigurasinya teman-teman. Konfigurasi sebelumnya kita disablekan saja. Kemudian kita klik add. C-nya masih sama forward. SRC address-nya kita menggunakan IP yang revisi 2 ya teman-teman. Kemudian di ST address-nya kita kosongkan saja. Protokolnya kita menggunakan yang ICMP. Out interface-nya kita menggunakan yang Ether 1 ya teman-teman. Dan kita ke bagian action-nya, kita dropkan. Kemudian kita apply, kemudian kita copy. Kita ke SRC address-nya, yaitu IP revisi 5. Kita ganti, kita lihat dulu. Sini tuh 250. Kemudian kita apply dan kita oke. Kemudian kita klik add lagi. Nah, sini C-nya itu masih forward, protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kemudian out interface-nya kita menggunakan Ether 1. Action-nya kita accept. Kemudian kita apply. Kemudian kita oke. Mencoba pengujian ya teman-teman. Kita masuk ke revisi 2. Kemudian kita coba ping 88.
Nah, di sini hasilnya timeout ya teman-teman, karena tidak bisa mendapatkan internet. Kita juga coba yang di PVC 5. Nah, ping 8, kemudian kita enter. Dan di sini juga hasilnya timeout karena tidak mendapatkan akses internet ya teman-teman. Kita coba masuk ke PVC 1. Kita coba ping google.com. Maka di sini hasilnya kan TTL ya teman-teman. Kita juga coba ping 88. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Artinya bisa mengakses internet ya teman-teman. Kita coba di PVC 3. Tapi google.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini tuh hasilnya TTL ya teman-teman. Kita juga coba ping 88 dan kita enter. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Artinya bisa tersambung ke internet. Kemudian kita juga coba di PVC 4. Kita ping google.com. Sini hasilnya TTL. Kita juga coba ping 88. Nah, di sini juga hasilnya TTL, maka bisa mendapatkan internet. Jadi PVC 2 dan 5 itu dia di drop view, sedangkan PVC 1, 3 dan 4 itu kita accept any. Lanjut ke studi kasus yang keempat, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web atau device lainnya dari sisi klien. Tapi saya akan mencobanya yang memblokir YouTube saja. Nah, di materi yang ketujuh kita akan menambahkan satu perangkat pada topologinya. Kalian bisa close lab terlebih dahulu. Kemudian ke device. Nah, kalian bisa ke device yang Chrome ini ya teman-teman. Ini mendownloadnya cukup lama. Jika ada tulisan Adobe Net, berarti sudah ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke labnya. Dan kita klik kanan, pilih Node. Kita pilih yang Docker.io. Namanya kita ganti menjadi Linux. Kemudian ikonnya kita ganti menjadi desktop Linux. Kemudian yang Matrix 1 DHCP-nya kita checklist. Primary konsolnya kita ganti menjadi RDP. Kemudian kita save dan kita sambungkan dengan switch. Kemudian kita ke Windows. Kalian pilih menu IP, firewall. Nah, konfigurasi sebelumnya kita disablekan. Kemudian kita add. Nah, di sini C-nya itu forward. Protokolnya kita ganti menjadi TCP. Dan di SD portnya kita ketikkan 443. Kemudian menu advance-nya TLS hostnya kita ketikkan youtube.com dan bintang lagi ya teman-teman. Actionnya kita terapkan. Kita apply lalu kita oke. Kita akan masuk ke Linux-nya. Ini kita oke saja. Klik titik 3. Kemudian ke new incognito. Dan di sini kita ketikkan youtube.com. Nah, di sini hasilnya tidak bisa sambung ke internet karena sudah diblokir ya teman-teman.
Kita lanjut ke materi yang ke-8 yaitu virtual log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui virtual filter dengan menggunakan action log. Kita bisa ke menu IP awal, lalu terus kita yang konfigurasi sebelumnya kita klik 2 kali. Kemudian pada bagian lognya kita checklist. Nah, di log trafficnya kita kasih nama client A. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Kita masuk ke Linux. Kemudian kita ketikkan youtube.com. Nah, di sini hasilnya tidak bisa karena aksesnya sudah diblokir ya teman-teman. Kita kembali ke Winbox. Kemudian kita pilih log. Nah, ini di sini terdapat info lognya teman-teman, ada klien A. Kita lanjut ke materi yang ke-9 yaitu blokir akses dari jam tertentu atau NTP. Nah, kalian ke menu sistem, kemudian ke SNTP client. Nah, sini yang enable-nya kita checklist. Kemudian primary NTP servernya kita ganti menjadi 0.ip.full.ntp.org. Kemudian secondary NTP-nya juga kita ganti. Kita sama, cuma kita bedakan angkanya saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply. Nah, di sini di bagian modenya berubah menjadi unicast ya teman-teman. Kita bisa melakukan perubahan waktunya yang sesuai dengan negara kita. Kita ke sistem, kemudian ke clock. Nah, di sini time-nya kita time zone-nya kita ganti menjadi Asia Jakarta. Kemudian kita apply, kemudian kita OK. Kita buka lagi sistemnya, kemudian ke clock. Nah, di sini time-nya otomatis akan berubah, dimana kita masukkan sesuai wilayahnya ya teman-teman. Kemudian kita ke IP, kita ke virtual, kemudian kita klik konfigurasi terakhir, menu ekstra, kemudian time-nya kita bisa isikan. Saya mengisikan dari jam 7 sampai jam 9 ya teman-teman. Nah, di sini harinya kita checklist semua saja. Kemudian di sini kita bisa mengakses YouTube itu dari jam 7 sampai jam 9 ya teman-teman. Kemudian kita apply, kemudian kita OK. Kemudian kita masuk ke Linux-nya. Ketikkan youtube.com. Nah, di sini bisa dibuka ya teman-teman YouTube-nya. Kita lanjut materi yang ke-10 yaitu konsep address list. Kita masuk ke Winbox, lalu ke menu IP, kemudian ke virtual. Kita pakai yang address list, lalu kita add. Nah, namanya itu kita bisa kasih klien nakal. Kemudian addressnya kita bisa isikan 192.168.1.10. Ini misalkan saja ya teman-teman. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Nah, lalu bagaimana ada sekelompok klien nakal di dalam satu network? Nah, ini caranya sama, kita klik add, nama kliennya sama klien nakal. Kemudian addressnya
Kita masukkan IP-nya 192.168.1.10 sampai 192.168.1.40. Maka IP yang termasuk di dalam ring itu nanti aksesnya itu dapat kita atur sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konsep address list. Kita lanjut ke materi yang ke-11 yaitu address list untuk firewall filter. Dan di sini kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita buat rules satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox, lalu ke menu IP dan ke firewall. Kita filter rules yang sebelumnya kita aktifkan dulu ya teman-teman. Sebelumnya revisi kita menggunakan IP DHCP. Sekarang kita coba setting menggunakan IP secara statik ya teman-teman. Di sini saya akan memakai IP dari 99.31 sampai 99.35 secara Bluetooth ya teman-teman. Kita ketikkan IP 192.16. Di sini kita ketikkan IP 192.168.39.31/24. Kemudian kita ketikkan IP keduanya juga teman-teman. Kita ketikkan 192.168.99.1/24. Kemudian kita enter. Di sini IP keduanya sudah ada ya teman-teman. Kita coba IP DNS 8.8.8.8. Kita enter. Kemudian kita show IP. Nah, di sini sudah ada IP-nya sama IP keduanya ya teman-teman. Kita lakukan ke semua PC ya teman-teman. Kita masuk ke Windows, lalu ke menu address list, kita add. Kita beri nama approve. Kemudian addressnya kita kasih IP VPC 1 dan 2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita ke menu filters. Kita hapus saja satunya dan klik yang accept. Kita ke menu general. SRC addressnya kita kosongkan saja. Kemudian ke menu advance. SRC addressnya kita get yang approve. Kemudian bagian actionnya kita accept. Setelah itu kita apply, lalu kita oke. Kita masuk ke PVC 1. Sini kita coba ping servernya. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kemudian kita juga coba ping di PVC 2. Kita enter. Maka di sini hasilnya TTL. Kita coba di VPC 3 ya teman-teman. Kita ping. Maka di sini hasilnya timeout ya teman-teman. Kenapa PVC 3 dan 5 itu hasilnya timeout? Karena sudah kita drop aksesnya, sedangkan PVC 1 dan 2 aksesnya itu sudah kita izinkan untuk ping ke routernya. Kita lanjut ke materi yang ke-12 yaitu address list untuk firewall NAT. Nah, kalian bisa ke address list, lalu add, kemudian namanya itu VPC 1 sampai 4 dan aksesnya itu IP VPC 1 sampai 4. Lalu kita apply, kemudian kita oke. Kita ke menu NAT. Nah, di sini tuh generalnya C-nya itu SRC NAT. Kemudian advance-nya
Itu SNC address list-nya itu versi 1 sampai 4. Nah, action-nya itu mesh squared. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kita coba ping ke versi 1. Dan kita enter. Maka di sini hasilnya akan TTL. Kita juga coba di versi 2. Maka di sini juga hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kalau lihat bukan di provinsi 3 dan 4 maka hasilnya akan TTL. Kita coba ke provinsi 5. Kita ping 88. Maka hasilnya akan timeout. Nah, jadi versi 1 sampai 4 itu bisa mengakses internet, sedangkan versi 5 itu tidak bisa karena sudah kita drop ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ke-13 yaitu virtual NAT SRC NAT. Nah, jadi Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Nah, juga digunakan untuk ketersediaan IP publik. Nah, prinsip NAT sama seperti filter rules bekerja dengan konsep if dan then. Virtual NAT di Mikrotik terdapat dua tipe NAT, yaitu SRC NAT dan DSD NAT. SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Nah, yang nama itu ada mesh squared, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Ini kita ke menu IP. Lalu ke address. Nah, sini kita add. Sini kita akan membuat IP ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.127.136. Jangan lupa kasih slash 24. Kemudian kita apply, kemudian kita copy. Sini kita ketik lagi. Kita ganti saja ini ya menjadi 7. Kemudian kita apply, dan kita oke. Kita akan juga ini menjadi 8. Kita apply dan kita copy. Ini kita ganti 9. Kemudian kita apply dan kita oke. Di sini kita ada IP public yang sudah kita tambahkan ya teman-teman. Kemudian kita ke menu IP, kita ke firewall, kita ke menu NAT, kemudian kita double klik ya ini. Jika kita menggunakan mesh squared akan acak ya teman-teman IP yang sedang jika kita menggunakan SRC NAT. Kita bisa menyesuaikan IP-nya sendiri ya teman-teman. Kemudian kita close saja. Kita ke menu IP, kita ke firewall lagi, kita ke menu NAT-nya ya teman-teman. Dan kita tutup yang ini. Kita actionnya itu SRC NAT. Kemudian untuk address-nya kita isikan IP-nya. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita coba masuk ke versi 1. Kita coba ping 88. Nah, di sini hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kita juga coba di versi 2. Maka di sini hasilnya akan TTL. Kita coba di versi 5. Maka di sini hasilnya akan timeout ya teman-teman. Jadi kesimpulannya jika kita ingin internetan itu sekumpulan IP privat, dia akan dispesifikasikan menjadi IP yang .137 agar pada versi ini bisa internetan ya teman-teman.
Kita lanjut ke materi yang ke-14 yaitu Virtual NAT DST NAT. Nah, di DST NAT itu juga digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Dan di DST NAT itu terbagi menjadi dua, yaitu DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, melempar traffic keluar router, dan NATX digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router. Kita lanjut ke materi yang 14 itu, kita akan menambahkan satu icon lagi. Kita klik kanan, not, .io. Kemudian image-nya kita ganti yang Apache. Namanya kita ganti web server. Kemudian metode satunya kita masukkan IP-nya 92.168.99.40/24. Kemudian default port-nya kita kasih IP juga 192.168.99.1. DNS-nya kita kasih 88. Kemudian primary konsolnya kita menggunakan internet. Dan secondary konsolnya kita mengganti jadi SSH. Kemudian kita save. Kita sambungkan dengan switch ya teman-teman. Kemudian kita nyalakan. Di sini kita akan cek IP yang kita pasang apakah sudah terpasang atau belum. Kita ketikkan if config ether 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini IP-nya ini ya teman-teman. Kemudian kita coba itunya juga yang IP gateway-nya. Kita ketikkan IP route. Nah, di sini benar IP gateway-nya. Sudah, kita akan coba ping ya teman-teman. Maka di sini hasilnya tidak TTL ya teman-teman. Karena jika kalian ingat, tadi kan kita akan melakukan konfigurasi di mana hanya versi 1 sampai 4 sajalah yang bisa internetan. Nah, saya akan coba tutup untuk konfigurasi yang sebelumnya. Kita ke Winbox, kita ke menu IP, virtual, lalu ke NAT-nya, kita klik 2 kali ininya. Nah, di menu Advanced, ininya kita tutup saja. Kemudian action-nya itu mesh squared. Sudah, kita apply dan kita oke. Kita coba lagi ke servernya. Kita coba untuk ping 88. Dan kita enter. Maka di sini hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kita juga coba ping google.com. Maka di sini hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kita akan mulai untuk konfigurasinya. Kita ke menu IP, ke virtual, ke NAT, kemudian kita add. Nah, di generalnya C-nya itu DST NAT kita ganti. Kemudian protokolnya kita menggunakan TCP. Di DS portnya kita masukkan 8181. Kemudian DC address-nya kita masukkan IP-nya ya teman-teman. 192.168.127.137. Kemudian bagian action-nya kita ganti menjadi DST NAT. Itu address-nya kita masukkan 192.168.99.40. Portnya kita di 80 dan kita apply, lalu kita oke. Kita lanjut ke materi yang 16 yaitu DNS server. Ini kita ke menu IP, kemudian ke DNS. Nah, di sini yang allow remote request-nya kita checklist.
Kemudian kita apply static, kita klik add, namanya kita kasih server 1.mydomain.com. Kemudian addressnya 192.168.88.2. Kemudian kita apply, copy. Kemudian kita ininya ganti 2. Addressnya kita ganti menjadi 99.40. Kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian di VPC 1. Nah, ini kan kita show IP. Di sini tuh DNS-nya tidak ada. Wah, saya akan menambahkan DNS-nya. Nah, perintah IP DNS 192.168.99.1. Kemudian kita enter. Kalau sudah, kita show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ping servernya. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kita juga coba ping server 2-nya. Nah, di sini saya akan membuat Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu DST-NAT Action Redirect. Nah, redirect itu digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, dan DNS server router. Nah, di VPC 2 ini DNS-nya kan kosong. Kita akan nambahin DNS-nya 88. Kita show IP. Nah, di VPC 2 itu menggunakan 88, berbeda dengan VPC 1 ya teman-teman. Nah, ini kita ke Winbox. Di menunya itu NAT, dan kita add. Di general, chain-nya itu DST NAT. Kemudian protokolnya itu ODP. Kemudian DST portnya itu kita isikan 53. Setelah itu DST address-nya kita isikan 888 yang di divisi 2 itu ya teman-teman. Kemudian action-nya kita ganti redirect. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita ke VPC 2 untuk coba ping server 2.mydomain.com. Kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika DNS-nya bukan hanya 888 tapi DNS Google-nya yang lainnya? Misalkan seperti 88.4.4. Nah, kita klik 2. Kemudian ke menu general. Di sini DST address-nya kita tutup saja. Jika DST address-nya kita tutup, akan menyebabkan seluruh VPC yang menggunakan IP DNS. Berapapun itu, dia tetap bisa untuk mengakses server 1 dan server 2. Kita apply dan oke. Di sini kita coba ping servernya di VPC 3-nya teman-teman. Kita ping server 1.mydomain.com. Kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.